Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami sudah masuk di Winbox-nya. Kemudian yang pertama kami akan mengkonfigurasikan user dan password agar tidak default. Yang pertama kita pilih ke sistem, kemudian kita pilih user. Nah, kemudian ini di sini sudah ada beberapa user. Untuk menambahkan sendiri, kita klik tombol tambah di pojok kiri, kemudian kita bisa masukkan nama, kemudian bisa masukkan password. Untuk grupnya sendiri diisi full. Sini kita masukkan passwordnya, terserah. Lalu kita apply dan oke. Untuk merubah passwordnya, kita pencet usernya. Kemudian kita pilih di bagian bawah ada password. Tinggal kita masukkan password baru kita apa, kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya, di sini kami sudah mengaktifkan 3 Ethernet, yaitu 1 internet dan 2 klien. Kemudian yang selanjutnya ada salah satu Ethernet mendapatkan IP melalui mekanisme DHCP klien dari internet. Kita pilih IP, kemudian DHCP klien. Kemudian di sini kita pilih menambahkan, dan di sini sudah kita tambahkan di Ether 1 sebagai internet. Lalu tinggal kita play dan oke. Dan jika berhasil akan muncul tampilan yang seperti ini. Kemudian 2 Ethernet lainnya menyediakan layanan DHCP server kepada PC untuk admin dan klien. Di sini kita pilih IP, kemudian address. Kemudian di sini sebelumnya kita sudah menambahkan beberapa klien, 2 klien. Tinggal kita klik tambah, kemudian di sini kita menambahkan IP 192 sesuai dengan IP yang sudah ada di soal. Kemudian interface-nya kita pilih untuk klien 1 atau klien 2, kemudian kita apply dan oke. Kita ulangi sampai menjadi ada 1 internet dan 2 klien. Kemudian setelah berhasil, kita menuju ke IP, kemudian DHCP server, kemudian kita tambahkan ke DHCP setup. Nah, di sini kita sudah menambahkan beberapa 2 klien. Seperti contohnya kita contohkan, kita klik DHCP setup-nya. Nanti akan muncul isi seperti ini. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya untuk mengecek masing-masing apakah IP-nya sudah masuk, kita menuju ke pengaturan untuk mengecek IP-nya. Ini kita buka yang internet, kemudian change adapter app option. Nah, di sini kita pilih yang Ethernet, kemudian details. Nah, di sini sudah muncul IP yang kita masukkan sebelumnya, dari IP 4 sampai DNS servernya.
Kemudian kita cek juga di Windows 8-nya sebagai klien yang kedua. Nah, di sini sama kita pencet ini. Kemudian di sini sudah muncul untuk IP 4 sampai dengan DNS server yang sudah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya kembali ke eh, klien satu. Kita buka Winbox di Windows 10-nya. Kemudian kita pilih sistem. Kemudian ke NTP client. Di sini kita centang di bagian enable-nya, kemudian untuk primary dan secondary-nya kita masukkan link dari kita bisa mencari di internet. Di sini tadi kita menambahkan untuk primary-nya 0.id.ntp.org, kemudian untuk secondary-nya 1.id.ntp.org, kemudian setelah di-apply akan muncul IP seperti ini dan kita klik OK. Setelah itu kita membuka sistem, lalu kita pilih log. Nah, di sini kita mengatur waktunya agar sesuai. Di sini kita untuk time zone name-nya dirubah menjadi Asia atau Jakarta. Kemudian kita apply dan OK. Dan kita akan menyesuaikan apakah waktu di Windows kita sama dengan yang ada di situ tadi. Untuk selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi NAT Masquerade untuk network private. Yang pertama, kita pilih IP, lalu kita buka firewall. Lalu pada tab NAT ini, kita klik icon plus untuk menambahkan actionnya. Karena sebelumnya saya sudah menambahkan, jadi saya akan menampilkannya. Pada general ini kita memilih SRCNAT, lalu untuk Ethernet-nya ini kita pilih berdasarkan Ethernet yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Ethernet 1 untuk internet. Lalu pada action-nya kita memilih Masquerade, lalu kita klik apply dan OK. Kita lakukan menambahkan NAT terus hingga Ethernet ketiga yaitu client kedua. Selanjutnya pada tab address list, kita akan menambahkan address list-nya dengan nama lokal, lalu mengisi address list-nya berdasarkan ketentuan di awal. Di sini saya menambahkan yang pertama IP 172.16.55.0. Lalu yang kedua ini saya menambahkan dengan IP 192.168.27. Lalu kita klik apply dan OK. Lalu pada Mangle ini kita menambahkan lagi pada tab general ini kita milih pre-routing. Lalu pada tab advance ini pada kolom SRC address list kita memilih lokal dan juga di DST address list kita memilih lokal juga. Lalu pada tab action ini kita memilih accept, lalu klik apply dan OK. Lalu kita menambahkan lagi, namun dengan chain yang berbeda yaitu forward. Lalu advance-nya sama, kita mengisi SRC dan DST dengan lokal. Lalu pada tab action ini kita milih accept. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya,
Kita akan melakukan tes ping pada IP dan juga Google. Di sini saya akan melakukan tes ping melalui CMD. Kita klik ping, lalu kita isi IP address kita. Di sini kita berhasil melakukan tes ping pada IP. Selanjutnya kita melakukan tes ping pada google.com. Di sini kita juga berhasil melakukan tes ping pada google.com. Lalu untuk di klien kedua, Windows 8, kita melakukan tes ping juga. Kita isi IP-nya 192.168.27.1. Pada PC ini kita berhasil melakukan tes ping IP, lalu kita melakukan ping Google, berhasil juga. Lalu kita kembali ke PC admin. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi layanan DNS agar kalian dapat mengakses internet melalui nama host. Yang pertama kita memilih IP, menu IP, lalu kita klik DNS. Di sini kita akan mengisi dengan servernya dengan IP 8.8.8, yang kedua 8.8.4.4. Lalu kita centang allow ini, lalu klik apply dan OK. Kita buka lagi DNS-nya, kita pilih statics. Di sini saya akan nambahkan DNS statics-nya dengan nama dmjkelompok6.com. Lalu address-nya saya memilih yang 192, lalu kita klik play dan OK. Kita bisa buka browsernya. Lalu kita isi IP-nya. Ini, Cok. Berhasil. Kita berhasil mengakses internet dengan host. Lalu kita close. Dan selanjutnya kita akan melakukan limitasi. Untuk melakukan limitasi, kita bisa melakukannya dengan menambahkan views. Di sini kita bisa menambahkan simple views list-nya dengan memilih add ini. Namun karena saya sudah menambahkannya, saya tinggal mengaktifkannya aja. Untuk isinya, kita kasih nama Andriannya, limitasinya, lalu kita isi IP-nya, IP klien yang ingin dilimitasi, lalu untuk batas limitnya nih sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya mengisinya dengan kecepatan 128 maksimalnya. Kita klik play dan oke. Sama dengan yang kedua, saya tinggal mengaktifkannya. Isinya sama, mengisi IP untuk klien yang ingin dilimitasi, lalu batasnya ini sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita klik play dan oke. Oke, sebelumnya saya akan menonaktifkan keyword-nya untuk melihat perbedaan sebelum dan setelah menambahkannya.
Klik speed test. Kita klik start. Untuk pingnya ini sebelumnya kecepatannya 72, lalu downloadnya 15,5 MB, lalu uploadnya 3,08 MB. Lalu jika kita melakukan limitasi, wah lebih cepat. Dapat dilihat yang terjadi perubahan terdapat pada kecepatan downloadnya 13,8. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan agar user bisa menentukan hak akses internet maksudnya, mohon maaf. Di sini kita akan membuka firewall. Oh, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita akan memblokir website yang situs yang diinginkan tertentu. Untuk yang pertama kita membuka web proxy. Di sini kita bisa mencentang tabel kolom enable ini. Lalu untuk portnya kita isi 8080. Lalu kita bisa mencentang kolom pada change on disk. Lalu kita klik akses pada pilihan ke sebelah kanan ini. Di sini saya menambahkan web proxy aksesnya dan mengisi pada form ini web proxy rule. Lalu pada kolom dataset hostnya ini kita mengisikan website yang ingin kita blokir. Namun dengan ketentuan sebelah kiri dan kanannya ini kita beri tanda bintang. Lalu pada action ini kita pilih deny, lalu kita klik apply dan oke. Kita close, lalu klik apply dan oke. Lalu kita buka pada IP ini kita pilih firewall. Di sini kita memilih tab filter rules. Lalu kita menambahkan filter rules ini. Pada chain-nya kita pilih forward. Lalu kita mengisi DST-nya ini dengan link detik.com. Untuk mencari link detik.com ini kita bisa mencarinya melalui CMD dengan mengetik nv lookup, ns lookup, mohon maaf, ns lookup, lalu detik.com. Di sini untuk addressesnya ada dua. Kita copy semua ini. Lalu yang pertama kita masukkan di sini DST address. Lalu untuk protokolnya kita pilih TCP. Lalu untuk out interface-nya kita pilih all Ethernet. Lalu pada advance ini, pada kolom konten kita pilih isi www.detik.com. Lalu pada action ini kita pilih drop. Lalu klik apply dan oke.
Lalu kita tambahkan lagi filter rules-nya. Lalu pada chain kita isi forward. Lalu DST-nya ini kita masukkan addresses yang kedua. Lalu pada advance ini kita isikan situs link yang ingin diblokir pada kolom konten. Lalu action-nya ini kita pilih drop. Kita klik play dan oke. Lalu kita bisa melakukan mengetes, mengeceknya dengan mengetik detik.com. Nah, sepertinya kita berhasil memblokir situs detik.com sehingga munculkan reach this page. Untuk selanjutnya kita bisa menentukan hak akses internet klien. Untuk yang pertama, kita membuka firewall. Untuk menentukannya kita bisa menambahkan filter rules. Namun karena saya sudah menambahkannya sebelumnya, jadi saya tinggal mengaktifkannya. Untuk isinya nanti, pada chain kita isi forward, lalu out interface-nya ini saya akan memilih klien 2, yaitu Ether 3. Lalu pada action-nya ini kita pilih reject. Untuk memblokir klien agar tidak bisa mengakses internet, lalu kita klik play dan oke. Saya akan mencoba mengakses internetnya. Kita akan membuka Facebook. Ya, sepertinya kita sudah tidak bisa mengakses internet ya. Namun di sini, di sini logonya sudah berubah jadi no internet access. Ya, kita berhasil memblokir klien. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.